I got so much motherfucking design on right now. Baik, materi yang akan dibahas pada video kali ini yaitu formative assessment atau penilaian formatif. Nah, materi ini diambil dari buku Physics Education yang ditulis oleh Hans Ernst Fischer dan Raymond Girwis yang diterbitkan oleh Springer pada tahun 2022. Nah, topik pembahasan yang akan dibahas pada materi kali ini yaitu yang pertama, setting lensa scan A pada ruang kelas fisika. Yang kedua, apa itu penilaian formatif? Yang ketiga, membongkar penilaian formatif. Dan yang terakhir, peran guru dan peran siswa dalam proses penilaian formatif. Untuk materi yang pertama yaitu setting lensa scan A pada ruang kelas fisika. Nah, di sini ada pengertian dari penilaian formatif. Penilaian formatif itu sendiri adalah upaya untuk memperoleh kompetensi siswa seperti pengetahuan dan pemahaman, keterampilan kognitif, dan kemampuan mereka. Penilaian formatif pada dasarnya didasarkan pada gagasan bahwa pembelajaran kemungkinan besar terjadi jika instruksi sesuai dengan kompetensi siswa saat ini dan proses pembelajaran mereka. Kutipan ini menunjukkan bahwa penilaian formatif lebih dari sekedar mengatakan bahwa seorang siswa telah atau belum menguasai tugas tertentu, tidak tahu atau belum memahami konsep tertentu, tidak dapat memperlakukan strategi tertentu, atau tidak bersedia terlibat dengan fisika. Membuka apa yang dipahami dan mampu dilakukan siswa dapat menjadi tantangan bagi guru, tetapi juga memiliki kompetensi besar untuk memperkaya pengetahuan profesional guru dan dapat menghasilkan dukungan pembelajaran yang lebih memuaskan. Nah, materi yang kedua yaitu apa itu penilaian formatif. Menurut Black and William pada tahun 1998, tonggak yang menyoroti hubungan yang menjanjikan antara penilaian berkelanjutan dan pembelajaran kelas yang efektif. Penilaian lanjutan di sini itu berfokus pada kebutuhan siswa yang disebut penilaian informatif. Penilaian informatif ini memiliki pengaruh positif yang kuat dan pengajaran dalam pembelajaran. Nah, penilaian formatif ini mengacu pada proses kolaboratif yang dilakukan oleh pendidik dan siswa dengan tujuan untuk memahami pembelajaran siswa dan organisasi konseptual, identifikasi kekuatan, diagnosis kelemahan, dan sebagai konsep sumber informasi yang dapat digunakan guru dalam perencanaan instruksional dan dapat digunakan siswa dalam memperdalam pemahaman dan peningkatan prestasi. Nah, selanjutnya ada prinsip yang mendasari konstruk penilaian formatif, itu dibagi menjadi 5. Yang pertama, membina pembelajaran individu. Nah, penilaian formatif itu adalah proses berkelanjutan yang bertujuan untuk pengembangan lebih lanjut dari kesempatan belajar agar lebih mendukung pembelajaran individu siswa. Itu tidak hanya mengidentifikasi kompetensi siswa saat ini, misalnya pengetahuan dan pemahaman siswa, tetapi juga menilai kemajuan siswa selama pembelajaran. Yang kedua, yaitu menggabungkan berbagai sumber daya. Penilaian formatif biasanya dilakukan pada awal dan selama pengajaran dan dapat menggabungkan berbagai sumber bukti. Guru menawarkan tugas, pertanyaan, atau menawarkan petunjuk yang membantu membangkitkan pemikiran siswa. Yang ketiga, ada efisiensi penimbangan terhadap tujuan. Penilaian informatif dapat dilakukan secara spontan dan langsung, misalnya dengan mengamati interaksi siswa dengan materi pembelajaran tertentu. Dan penilaian informatif dapat dilakukan dengan akurat, misalnya menggabungkan analisis berbasis rubrik dari jawaban tertulis siswa. Nah, yang keempat, ada mempertimbangkan kesalahan sebagai sumber belajar. Dengan kesalahannya dalam menjawab tugas, siswa menawarkan informasi pemahamannya. Siswa dapat terlibat dalam membandingkan materinya dengan yang lain. Dan yang kelima, ada melibatkan guru dan siswa. Penilaian formatif bersifat interaktif dalam arti bahwa guru dan siswa memperlakukannya. Siswa juga harus aktif dalam pembelajarannya sendiri. Sebaliknya, penilaian sumatif tidak interaktif, direncanakan dan diberlakukan oleh guru. Nah, dari definisi dan deskripsi prinsip dasar penilaian formatif menunjukkan bahwa penilaian formatif adalah proses yang kompleks, tidak hanya mencakup sumber bukti yang berbeda dan diberlakukan oleh semua anggota kelas, tetapi juga karena dapat berfokus pada aspek yang berbeda dari kompetensi siswa. Sebagai contoh, bagaimana siswa melakukan percobaan. Di sini, seorang guru dapat secara formatif menilai kemampuan siswa untuk memanipulasi materi percobaan dan keterampilan kognitif mereka dalam mengendalikan variabel dengan menggantung massa di bawah satu sama lain. Pusat massa siswa sedikit bergerak, yang mempengaruhi panjang pendulum. Nah, dari contoh tersebut itu juga menunjukkan bahwa seorang guru mungkin fokus pada motivasi siswa untuk terlibat dengan fisika. Guru tidak hanya berfokus pada berbagai aspek kompetensi siswa atau pengetahuan dan pemahaman, keterampilan, kemampuan, serta motivasi dan minat. Tetapi juga bahwa
guru dapat menggunakan berbagai jenis data sebagai sumber bukti. Nah, untuk materi selanjutnya yaitu membongkar penilaian formatif. Nah, penilaian formatif itu adalah proses di mana bukti harus dikumpulkan, ditafsirkan, dan kesimpulan harus disimpulkan dan dilaksanakan. Komponen penilaian formatif telah dijelaskan dalam literatur pendidikan sains sebagai praktik atau strategi penilaian formatif. Ada 4 praktik yang harus diterapkan oleh guru ketika melakukan penilaian formatif, yaitu yang pertama, merancang tugas penilaian formatif, yang kedua, mengajukan pertanyaan untuk memperoleh ide siswa, yang ketiga, menginterpretasikan ide siswa, dan yang keempat, memberikan umpan balik. Nah, yang A, mengumpulkan bukti alat apa yang sesuai. Nah, komponen pembelajaran yang pertama yaitu mengetahui tujuan pembelajaran. Tidak hanya diperlukan untuk merancang instruksi sesuai dengan tujuan ini, tetapi juga relevan untuk mengidentifikasi apakah penilaian formatif berorientasi status dapat menawarkan informasi yang cukup tentang kemajuan siswa sesuai dengan tujuan. Misalnya, bagaimana mereka mempertimbangkan proses melihat, lihat contoh pada alternatifnya, apakah wawasan yang lebih dalam tentang proses siswa untuk sampai pada solusi tertentu, itu juga diperlukan. Nah, tugas apa yang mereka inginkan untuk digunakan di komponen kedua, yaitu jenis penilaian dan rancangan tugas yang sesuai. Guru kemudian mengumpulkan data. Komponen ketiga, yaitu bagaimana pengumpulan data dapat diwujudkan. Misalnya dengan mengumpulkan gambar siswa atau dengan mengumpulkan rekaman audio diskusi mereka. Nah, mereka mungkin menyoroti atau menjelaskan informasi yang relevan di komponen keempat, yaitu informasi apa yang perlu diperoleh dan dijelaskan. Dan mencoba memahami informasi ini di komponen kelima, yaitu apa interpretasi yang mungkin dan masuk akal, dan informasi dari informasi. Nah, dari analisis mereka itu, guru akan mencoba nih untuk menyimpulkan apa yang harus dilakukan selanjutnya untuk mendorong pembelajaran siswa di komponen ke-6, yaitu apakah langkah pembelajaran selanjutnya, ini mungkin termasuk bahwa guru merevisi tujuan pembelajaran, atau memikirkan tujuan pembelajaran adaptif untuk siswa tertentu. Dan yang terakhir, guru akan mengkonkret ide mereka dengan memberikan umpan balik kepada siswa untuk melibatkan mereka dalam pembelajaran dan merancang instruksi adaptif dalam komponen ketujuh, yaitu umpan balik atau instruksi adaptif untuk memulai pembelajaran. Nah, urutan komponen ini itu adalah tipikal ideal, yaitu dalam kebanyakan kasus, proses penilaian formatif tidak akan mengikuti perintah ketat yang diberikan, tetapi akan membutuhkan bantuan dan percabangan. Misalnya, jika jawaban siswa itu ambigu, guru mungkin ingin mengumpulkan data lebih lanjut atau menganalisis data yang tersedia dari perspektif yang berbeda untuk menyempurnakan umpan balik. Nah, selanjutnya, komponen mungkin hilang, yaitu jika guru harus berurusan dengan bukti yang dikumpulkan dengan cara. Nah, untuk yang selanjutnya, ada menafsirkan ide-ide siswa. Penilaian formatif ini memiliki fokus eksplisit pada mendorong pembelajaran. Nah, oleh karena itu, penting untuk membangun budaya di mana penilaian formatif merupakan bagian dari pembelajaran dan jawaban apapun. Bahkan, gagasan yang samar atau salah dari sudut pandang siswa sangat disambut baik karena memberikan informasi yang relevan untuk mendukung pembelajaran lebih lanjut. Hal ini khususnya terjadi jika penilaian formatif tidak direncanakan dan siswa bahkan mungkin tidak menyadari bahwa guru sedang mengumpulkan data. Namun, siswa perlu mengalami budaya kelas di mana guru tidak mengendalikan mereka, tetapi lebih tertarik pada pemikiran mereka, mencoba memahami mengapa ide dan aktivitas mereka masuk akal dari sudut pandang mereka, dan bertujuan untuk membina mereka ketika belajar. Selanjutnya, yang C, ada membuat keputusan tentang langkah selanjutnya dalam pembelajaran. Komponen yang berbeda dihubungkan bersama untuk menawarkan apa yang sering disebut umpan balik formatif. Hasil dari setiap komponen menyampaikan informasi yang dapat digunakan sebagai bagian dari umpan balik yang diberikan kepada siswa atau digunakan oleh guru untuk mengadaptasi kegiatan mengajarnya. Umpan balik dalam pengertian ini yaitu menawarkan semacam hubungan antara kegiatan pembelajaran sebelumnya dan kegiatan prospektif yang harus didasarkan dan pada keberhasilan yang diidentifikasi sebelumnya. Nah, penting bagi guru untuk secara eksplisit menyampaikan kepada siswanya tujuan pembelajaran dan menyoroti aspek positif dan negatif dari solusi mereka terkait dengan tujuan tersebut. Tujuan lebih efektif ketika guru siswa berbagi komitmen untuk mencapainya, karena mereka lebih cenderung mencari dan menerima umpan balik. Penetapan tujuan terkait erat dengan prasyarat siswa karena keduanya harus koheren. Nah, selanjutnya, pada aspek apa pengaruh
umpan balik formatif. Nah, aspek-aspek yang dapat ditangani oleh umpan balik itu ada 3, yaitu yang pertama, ada menganalisis solusi dari tugas. Yang kedua, menganalisis apakah proses yang mengarah ke solusi sudah tepat. Dan yang ketiga, menganalisis apakah pelajar menggunakan strategi pengaturan diri yang tepat. Nah, untuk yang A, menganalisis solusi dari tugas. Itu berdasarkan penilaian formatif berorientasi solusi, umpan balik dapat memberikan informasi tentang solusi tugas atau tugas itu sendiri. Nah, umpan balik ini memberitahu siswa apakah jawaban mereka benar atau salah. Yang mengakibatkan ini disebut umpan balik korektif atau pengetahuan tentang hasil. Namun umpan balik korektif tidak terlalu berguna untuk mendorong proses belajar siswa, karena banyak siswa tidak dapat menyimpulkan bagaimana mereka dapat meningkatkan pembelajaran mereka berdasarkan informasi yang diberikan. Yang kedua, menganalisis apakah proses yang mengarah ke solusi sudah tepat. Nah, seperti keseluruhan penilaian itu sendiri, umpan balik juga dapat berfokus pada proses yang dilakukan saat menyelesaikan tugas atau membuat. Dalam hal ini, umpan balik biasanya memberitahu siswa tentang kesalahan tipikal yang telah mereka buat selama proses berlangsung. Secara umum, umpan balik yang berfokus pada proses solusi tampaknya lebih efektif daripada umpan balik korektif untuk meningkatkan proses pembelajaran yang lebih. Yang ketiga, menganalisis apakah pelajar menggunakan strategi pengaturan diri yang tepat. Nah, selain itu, umpan balik kepada siswa dapat mengacu pada pengaturan diri siswa. Pengaturan diri membahas cara siswa memantau, mengarahkan, dan mengatur kegiatan mereka menuju tujuan pembelajaran. Peraturan tersebut menyiratkan bahwa mereka mengadaptasi kegiatan mereka selama solusi belajar terhadap tujuan pembelajaran. Pelajar yang efektif menghasilkan umpan balik internal, sedangkan pelajar yang kurang efektif lebih bergantung pada umpan balik eksternal yang diberikan oleh guru atau teman sebayanya. Nah, untuk materi yang terakhir yaitu peran guru dan peran siswa dalam proses penilaian formatif. Nah, mengingat proses penilaian formatif dan konsekuensi yang ditarik dari proses ini, penting untuk merenungkan peran guru dan peran siswa. Ini dapat membantu guru pemula untuk menyadari peran mereka sendiri dan pentingnya penilaian formatif untuk proses profesi mereka. Nah, biasanya dua perspektif dibedakan ketika memikirkan konsekuensi yang diambil dari proses. Nah, yang pertama, apa yang dapat dilakukan guru dalam hal mengadaptasi atau instruksinya, dan yang kedua, apa yang harus dilakukan siswa dalam hal memulai belajar individu. Nah, pada perspektif pertama berarti bahwa guru adalah orang yang merencanakan dan merealisasikan pembelajaran sains. Dia dapat menggunakan bukti yang dihasilkan oleh proses penilaian formatif untuk menyesuaikan pengajaran dengan kebutuhan siswa. Nah, perspektif kedua berarti bahwa siswa tidak hanya berdiri di tengah setiap proses pembelajaran, tetapi juga bertanggung jawab atas pembelajarannya. Oleh karena itu, siswa harus terlibat secara aktif dalam suatu pelajaran untuk menemukan pembelajarannya sendiri. Nah, biasanya, umpan balik juga merupakan alat bagi guru untuk mengembangkan dan meningkatkan pengajaran mereka. Pada kasus ini, bisa dilihat untuk efek langsung pada pembelajaran siswa karena efek umpan balik tertunda dan terkait dengan proses pembelajaran di masa depan. Guru dapat menggunakan informasi diagnostik untuk memikirkan kembali caranya mengajar dan merencanakan pengajaran. Penilaian dan yang dinilai dapat memperoleh keuntungan dari penilaian semacam ini dengan cara yang berbeda, terutama temuan menunjukkan bahwa per-assessment terutama berpengaruh pada asesor karena dia perlu menilai kompetensi rekannya. Untuk siswa penilai harus memahami konsep sains, dan selain itu juga dengan memberikan umpan balik, pemikiran mendalam dan proses refleksi diri dapat dimulai. Semuanya, perkenalkan nama saya Ganes Dila Alfatuna dengan NIM 13026222068 dari kelas Pendidikan Fisika B Angkatan 2022. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Strategi Pembelajaran Sains yang diampu oleh Bapak Fauzi Bakri, MSI. Oke baik, sekiranya segitu aja materi yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.